Video tentang penjelasan alat kontrasepsi dibuat oleh Adinda Mafiroh Trisusanti 221020002 kelas keperawatan 22A. Selamat menyaksikan. Permisi Bu. Baik, ada perlu apa? Ini saya mau masang alat kontrasepsi tapi masih bingung mau pakai yang mana. Oh gitu, sebelumnya sudah pernah pasang? Belum. Oh, berarti baru ya mau pasang. Nah sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu ada beberapa jenis KB. Nah pertama ada KB alami. Kalau KB alami perlu bantuan dari bapaknya. Itu nanti bapaknya itu ibunya kan nanti ada masa suburnya ya setelah haid itu. Nah diharapkan pada saat itu tidak berhubungan intim dengan suaminya. Nah apabila hal itu terjadi kan memang kalau KB alami itu kan rentan ya terjadi kebobolan atau bahasanya kita itu hamil tidak diinginkan seperti itu. Terus habis itu ada KB sederhana dengan alat. Contohnya misalnya kondom ini. Bapak dan Ibu sudah tahu ya kalau kondom itu bagaimana, efek sampingnya seperti apa, pencegahannya bagaimana. Kan kalau menggunakan kondom itu memang harus dalam keadaan bersih dan tidak boleh dipakai berulang. Hanya satu kali pakai, setelah itu diganti baru. Tapi yang keuntungannya itu bisa didapatkan di mana saja dan mempermudah penggunaannya seperti itu. Nah, kemudian ada kontrasepsi modern. Contohnya kontrasepsi modern itu ada suntik. Nah, suntiknya itu disuntikan di bokong, di area bokong itu nanti disuntikan ada yang 1 bulan dan ada juga yang 3 bulan. Tapi efek sampingnya mempengaruhi siklus menstruasi dan juga bisa menaikkan berat badan seperti itu. Kemudian ada lagi suntik KB implan. Nah, kalau suntik KB implan itu diletakkannya di lengan sebelah sini Ibu di bagian dalam. Nah, sebelumnya apa Ibu? Satu jarum atau apa lagi namanya untuk perobekan kan kalau untuk implan itu diberi torehan kecil untuk memasukkan plastik untuk di dalam implannya tersebut di dalam kulitnya. Nah, kemudian ada KB spiral. KB spiral itu saya tidak punya contohnya, tapi bisa dibayangkan saja kalau spiral itu dimasukkan ke dalam rahim. Nah itu pemasangannya pada saat setelah haid sekitar 3 atau 5 hari pemasangannya kemudian dipasang. Untuk tingkat keberhasilan KB spiral itu 90%. Terus ada alina yang dari masuk ke dalam rahim, terus efek sampingnya itu bisa menekan berat badan, kemudian juga menstruasi, tapi baik untuk jangkanya IUD itu sekitar 10 tahun Ibu, jadi lama. Jadi ada perkiraannya untuk tidak lepas pasang suntik atau KB pil seperti itu. Nah kemudian berikutnya ada KB pil. Nah seperti ini Ibu KB pil itu. Nah di sini kan ada petunjuknya untuk hari minumnya. Nah, misalnya Ibu membeli tablet ini untuk hari Senin. Nah dimulai dari Senin, Selasa sampai berikutnya, dan yang warna biru ini apabila Ibu sedang menstruasi diminumnya pada saat ini. Kemudian berlanjut ketika habis dibeli lagi diminum lagi pada saat pembelian. Nah setelah itu ada kontrasepsi mantap. Nah di sini itu ada kontrasepsi yang namanya tuba vasektomi. Nah di sini memang sifatnya seperti permanen Ibu. Nah ini di sini tidak disarankan apabila tidak memiliki anak di atas 30 tahun. Nah silakan Ibu baru menikah disarankan untuk tidak itu. Nah, kemudian ada juga namanya itu vasektomi. Nah, ini untuk bapaknya. Nah ini tidak ada kematian mortalitas, itu tidak ada kematian di penisnya, jadi tetap berfungsi seperti sedia kala, namun tidak ada sel sperma yang keluar dari si bapaknya. Kerugiannya harus ada tindak pembedahan seperti itu. Nah, baik, dari beberapa KB yang saya jelaskan dan beberapa cara yang sudah saya sampaikan, apakah Bapak dan Ibu sudah memilih KB yang ingin digunakan? Belum, mungkin masih mau dipikirkan kembali. Oh, iya. Nah kalau misalnya sudah ada ditemukan KB yang cocok, saya datang kembali di sini untuk pemasangannya.